Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Ustaz Dr. Nandar, alhamdulillah beliau berkenan hadir memenuhi undangan kami. Yang kami hormati para pimpinan di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan, yang kami hormati para jamaah serta kajian malam Bina Iman dan Takwa atau Mabit dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-79 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dan juga dalam rangka Isra Mi'raj Bapak Ibu jamaah Masjid Baitul Hajib yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan malam ini. Kita semuanya diberikan kesehatan dan kita semuanya diberikan segala kebaikan dalam rangka mendukung kegiatan dari Masjid Baitul Hajib BPKRI. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, dan juga kami juga mengucapkan terima kasih atas kerja panitia yang telah mempersiapkan acara ini. Tadi panitia sudah menyampaikan rundown acara dari pembukaan tadi sampai acara besok nanti, atau sebenarnya acara ini adalah satu rangkaian dalam rangka kegiatan doa bersama keagamaan, dalam hal ini agama Islam di lingkungan BPK, untuk kesuksesan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Dan kegiatan ini satu rangkaian nanti akan ditutup pada hari Senin tanggal 19 Januari 2026 yang akan ditutup dengan jadi mungkin malam ini adalah semacam kick off-nya, kick off untuk khataman, dan nanti mungkin ada pembagian tugas, pembagian masing-masing satker atau personil satker untuk menghatamkan juz yang telah dibagi. Saya tidak akan berpanjang lebar. Kami selaku Ketua TKM sekali lagi mohon dukungan dari Bapak Ibu semuanya untuk menyukseskan kegiatan yang ada di Masjid Baitul Hajib ini. Dan masjid ini adalah salah satu wadah untuk membina integritas para pegawai di lingkungan BPKRI. Masjid ini juga sebagai tempat untuk meningkatkan iman dan takwa para jemaahnya, dalam hal ini adalah para pegawai BPK juga. Dan mudah-mudahan dengan partisipasi seluruh pegawai,
seluruh jamaah Masjid Baitul Hasib ini, maka kegiatan masjid ini, kemakmuran masjid ini akan senantiasa terjaga dengan baik. Saya kira itu saja, dan mohon maaf apabila di dalam penyelenggaraan ini ada kekurangan, ada kelemahan-kelemahan, mohon dimaafkan. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para panitia yang telah bekerja keras untuk terselenggaranya acara ini. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan katsiran kepada Bapak Haji Samsudin selaku Ketua DKM Masjid Baitul Hasib. Masuklah kita ke acara utama, yaitu kajian dengan tema pemeriksaan berkualitas ibadah terjaga. Kami himbau kepada jamaah semua, bagi yang ingin bertanya silakan menggunakan fasilitas lain untuk bisa dapat berinteraksi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Dr. Sunan dan LCMSI kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ketua DKM dan tentu beserta segenap jajaran pengurus Masjid Baitul Hasib, dan yang saya hormati serta saya muliakan juga para pimpinan di lingkungan BPK RI. Semoga semua beliau senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dianugerahi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati serta saya muliakan juga segenap hadirin dan hadirat, Bapak serta Ibu sekalian yang hadir di dalam masjid yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dalam rangka kita menunaikan ibadah sholat isya berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian keislaman, insya Allah akan juga menghadirkan kemanfaatan untuk kita sekalian. Di mana pada malam hari ini, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Ketua DKM, kita sedang memperingati hari ulang tahun Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang ke-79 tadi ya. Masya Allah, selamat ulang tahun bagi BPK yang ke-79. Mudah-mudahan semakin besar dan semakin banyak berkontribusi untuk kemajuan bangsa yang kita cintai, insya Allah ta'ala, bangsa Indonesia. Dan juga malam hari ini bertepatan dengan tanggal 26 Rajab, di mana menurut pendapat yang paling populer dan paling kuat
peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada tanggal 27 Rajab. Nah, berarti keesokan hari ya, keesokan hari seperti itu, atau malam besok. Meskipun di sana banyak sekali ragam pendapat yang dikemukakan oleh para ahli sejarah Muslim dari kalangan klasik maupun modern, gitu ya, mengenai tanggal Isra dan Mi'rajnya Nabi SAW. Begitupun tahunnya. Di sana ada beberapa ragam pendapat. Tapi yang paling populer dan juga yang paling kuat yaitu pada tahun ke-10 dari kenabian. Bukan 10 Hijriah ya, karena saat itu belum hijrah. Jadi Isra Mi'raj terjadi sebelum peristiwa hijrah Rasulullah SAW, itu pada tahun ke-10 kenabian. Artinya masih ada rentang waktu 3 tahun sebelum hijrah, yaitu pada waktu atau tidak terlalu lama berselang dari wafatnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, istri tercinta Rasulullah SAW, dan juga wafatnya paman yang beliau cintai juga, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib yang selalu menjaga, yang selalu melindungi, yang selalu mendampingi Rasulullah SAW meskipun tidak sampai masuk Islam. Paman Abu Thalib. Bapak serta ibu sekalian, pada malam hari ini insya Allah kita akan membahas sebuah tema yang cukup menarik, yaitu spirit Isra Mi'raj, pemeriksaan berkualitas, ibadah terjaga. Baik, ini slide-nya kelihatan nggak dari belakang? Kelihatan ya? Baik. Sudah berpindah, ini kemana ininya? Ke sini ya ininya? Oh, ini ya. Oke. Terima kasih. Baik. Ayat Al-Quran yang bercerita tentang Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW terdapat di dalam surah Al-Isra, atau nama lainnya surah Bani Israel. Surah Al-Isra atau surah Bani Israel. Nah, ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhana, maha suci. Siapa yang maha suci? Alladzi asra bi 'abdihi, zat Allah yang telah memperjalankan hambanya. Yang dimaksud hambanya di sini adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Lailan, pada malam hari, minal masjidil haram, bertolak dari al masjidil haram, ilal masjidil aqsa, menuju ke al masjid al aqsa. Jadi bertolak dari kota Mekah menuju ke Yerusalem di Palestina. Alladzi, di mana
lokasi Al-Masjidil Haram, Al-Masjidil Aqsa, barakna haulahu, kami memberkahi ya, lokasi yang ada di sekelilingnya. Nah, apa ini maksudnya lokasi yang ada di sekelilingnya? Tanah Palestina secara keseluruhan, kemudian juga beberapa wilayah yang ada di wilayah Syam, ya, kawasan Syam, gitu ya. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya dia Allah maha mendengar lagi maha melihat. Nah, ayat ini Bapak serta Ibu sekalian menjadi dasar hukum mengenai Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah SAW. Kemudian baginda Rasulullah SAW ya, menceritakan di dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala di dalam kitab sahihnya ya, yaitu nomor 3887. Jadi beliau menceritakan secara detail apa saja peristiwa yang dialami olehnya selama semalam, di sebagian malam di mana beliau melakukan perjalanan. Ya, hadisnya ini cukup panjang dan hadisnya sahih, bisa didapati di dalam kitab Sahih Al-Bukhari ya, yang diriwayatkan atau sahabat yang menceritakan ini adalah bernama Malik bin Sa'sa'ah Al-Ansari. Nah, nama pencerita yang menceritakannya Malik bin Sa'sa'ah Al-Ansari, orang Madinah, salah seorang sahabat bernama Malik bin Sa'sa'ah Al-Ansari, asli Madinah, begitu ya. Nah, apa saja peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW saat Isra dan Mi'raj? Pertama, ini Rasulullah menceritakan ya, kemudian diceritakan ulang oleh Malik bin Sa'sa'ah tadi. Jadi pada saat aku sedang berbaring ya, di Al-Hatim atau Al-Hijr, maksudnya di dekat dengan Hijr Ismail, berarti di pelataran Ka'bah di sana. Di pada saat aku sedang berbaring di pelataran Ka'bah dekat Hijr Ismail, kata Rasulullah SAW, tiba-tiba datanglah seseorang lalu membelah dadaku. Beliau ceritakan yang dibelah itu dari area sebelah leher sini sampai mendekati ke bawah pusara. Gitu ya. Diceritakan di dalam tersebut. Jadi malaikat membelah dada Rasulullah SAW. Lalu kata Rasulullah SAW, setelah itu malaikat tadi mengambil hatiku, mengambil organ hatiku, kemudian disimpan di sebuah bejana yang bersih, disebutkan yang dipenuhi oleh iman. Ini bahasa beliau gitu ya. Kemudian dicuci itu hati ya, dan bejana tersebut terbuat dari emas. Jadi bejana itu terbuat dari emas, kemudian hati Rasulullah dikeluarkan dari dalam dadanya, disimpan di bejana yang terbuat dari emas, dicuci sampai bersih. Setelah itu beliau menceritakan lanjutannya.
Setelah selesai proses bedah dadanya Rasulullah SAW oleh seorang malaikat, ya, dan malaikat tersebut adalah malaikat Jibril, penggulunya malaikat. Setelah itu kata beliau, aku diajak oleh malaikat Jibril untuk melakukan sebuah perjalanan menggunakan sebuah kendaraan. Saat itu kendaraannya bukan pesawat, bukan juga kereta cepat dan sebagainya. Nah, beliau ceritakan, saya disediakan kendaraan tunggangan berwarna putih. Nah, kemudian si riwayat itu bertanya kepada sumber yang lain, apakah itu yang dimaksud dengan kendaraan putih itu maksudnya adalah buruk? Iya, benar, buruk, al-buruk. Gitu ya. Disebutkan al-buruk. Nah, kemudian setelah itu Rasul di dalam hadis tersebut menceritakan bahwa setelah melakukan perjalanan dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, beliau diajak naik ke atas langit. Sesampainya di langit di sama'id dunya, di langit dunia, di langit yang paling rendah, gitu ya. Di sana berhenti. Lalu malaikat Jibril meminta izin untuk dibukakan pintu langit yang pertama. Dibukakan pintu langit yang pertama, ya. Kemudian ada yang memanggil, siapa engkau? Nah, Jibril menjawab, aku Jibril. Lalu siapa yang ada di sampingmu? Dia adalah Muhammad. Apakah dia sudah diutus? Ya, dia sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan masuk ke langit yang pertama. Masuklah ke langit yang pertama atas izin yang tadi, yang setelah diizinkan. Di sana kata Rasulullah SAW melanjutkan ceritanya, saya bertemu dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam bertemu dengan Nabi di langit yang pertama. Lalu Jibril alaihissalam meminta Nabi Muhammad supaya menyampaikan salam. Tolong sampaikan salam kepada Nabi Adam. Ini adalah bapakmu. Jadi bahasanya gitu. Sesuai cerita Rasulullah, ini adalah bapakmu. Lalu Nabi Muhammad SAW menyampaikan salam. Assalamualaikum. Ya. Kemudian Nabi Adam menyampaikan salam, ya, yang sama pada Nabi Muhammad, ya. Assalamualaikum, ya, wahai anakku, wahai Nabi Allah yang saleh. Wahai anakku, wahai Nabi Allah yang saleh. Kemudian setelah itu kata Rasulullah SAW, beliau melanjutkan perjalanan ke langit yang kedua. Nah, di langit yang kedua melakukan proses yang sama. Ditanyai dulu siapa yang datang, malaikat Jibril. Kemudian siapa yang ada di sampingmu, Muhammad. Ya, apakah sudah diutus? Sudah diutus, gitu ya. Jadi pertanyaannya mirip seperti itu. Kemudian di sana bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Yahya dan Nabi Isa, gitu ya. Nah, kemudian lanjut lagi, semakin tinggi, ya, masuk ke langit yang ketiga dengan proses yang mirip tadi, ya, ditanyai dulu, ya. Dan di langit yang ketiga bertemu dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Beliau diminta menyampaikan salam, Nabi Yusuf pun menyampaikan salam, ya. Assalamualaikum, wahai saudaraku yang saleh dan Nabi yang saleh, gitu ya. Kemudian berlanjut ke langit yang keempat, bertemu dengan Nabiullah Idris alaihissalam. Lanjut ke yang kelima, bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian
kemudian singgah di langit yang ketujuh, bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Gitu ya. Nah, setelah sampai di langit yang ketujuh, Nabi Muhammad SAW menceritakan, aku diperlihatkan Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha? Pernah mendengar pohon sidr? Apa sidr itu? Pohon bidara ya, pohon bidara. Nah, pohon bidara yang agung yang terletak di langit ketujuh. Dan Sidratul Muntaha ini adalah satu pohon yang bisa ditempatkan di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun, oleh jin, ya, oleh malaikat sekalipun. Tetapi baginda Rasulullah SAW diberikan izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai di tempat ini. Jadi tidak bisa dijangkau oleh makhluk Allah yang lain kecuali atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah di sini berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bertemu ya di dekat Sidratul Muntaha ini, ya, pohon sidr atau pohon bidara yang agung yang ada di langit yang ketujuh, di ujung langit yang ketujuh. Ya. Nah, setelah itu kata Rasulullah SAW, aku diangkat ke Baitul Ma'mur. Lalu di Baitul Ma'mur, cerita Rasul, aku diberi satu gelas berisi khamr, minuman keras, gitu ya. Satu gelas berisi susu dan satu gelas berisi madu. Jadi disediakan 3 jenis minuman. Nah, lalu Rasulullah memilih minum susu. Dikomentari sama malaikat Jibril, pilihanmu itu adalah pilihan fitrah. Ya, pilihanmu adalah pilihan fitrah. Jadi beliau tidak mengambil gelas khamr dan tidak mengambil gelas madu, tapi beliau mengambil gelas berisi susu. Dan memang nanti di surga, sebagai disebut dalam Al-Quran, gitu ya, ada 4 jenis aliran sungai, gitu ya. Ada aliran sungai madu, ada aliran sungai susu, ada aliran sungai khamr, ada juga aliran sungai air biasa, air tawar. Nah, 3 jenis ini disajikan kepada Rasulullah SAW saat dia berada di Baitul Ma'mur. Dan Rasul memilih minuman susu, ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu di Baitul Ma'mur juga Rasulullah SAW menerima perintah sholat. Masih dalam hadis tersebut, ya, dalam Sahih Bukhari, beliau menerima perintah sholat yang jumlahnya 50 kali, bukan 50 rakaat, 50 kali. Bisa kebayang nggak sama kita? Ya? Seandainya 50 kali itu benar-benar diresmikan oleh Allah bagi umat Rasulullah SAW. Dan saat itu Rasulullah, apakah beliau protes kan? Dalam tersebut tidak protes beliau. Ya. Setelah itu dia pulang. Setelah mendapatkan perintah sholat 50 kali itu, dia pulang. Gitu ya. Di perjalanan ketemu lagi Nabi Musa alaihissalam. Ketemu Nabi Musa alaihissalam, ditanya oleh Nabi Musa, wahai Muhammad, apa yang engkau dapatkan setelah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kata Nabi Muhammad, aku mendapatkan perintah sholat 50 kali. Kata Nabi Musa, itu terlalu berat. Itu sudah diuji cobakan kepada masyarakat kami, kepada kaum kami.
kamu ini cukup kuat-kuat, dikasih 50 kali nggak sanggup untuk menjalankan. Nah, coba lakukan bahasa kita negosiasi kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diturunkan. Akhirnya baginda Rasulullah SAW naik lagi ke Baitul Ma'mur untuk kemudian meminta keringanan. Nah, lalu Rasul bilang, setelah itu dikurangi 10 kali, berarti tinggal 40. Kemudian laporan lagi kepada Nabi Musa, alhamdulillah sudah dikurangi 10 kali. Kata Nabi Musa, masih terlalu banyak, 40 kali. Minta keringanan lagi. Nah, Rasul naik lagi ke Baitul Ma'mur, kemudian di sana minta keringanan lagi. Allah turunkan 10 kali lagi, dari 30 sampai ke angka 10. Berarti yang keempat kali, 40, 30, 20, 10 sudah 4 kali nawar gitu ya. Kemudian kata Nabi Musa, 10 rakaat pun masih terlalu berat buat umatku saja nggak bisa, mereka nggak bisa konsisten sholat 10 kali seperti itu. Minta diturunkan seperti itu. Nah, kemudian yang kelima kalinya baginda Rasulullah SAW meminta keringanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian diturunkan menjadi 5. Kemudian disampaikan lagi kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Muhammad, itu pun masih terlalu berat. Coba minta lagi, dikurangi lagi. Jangan 5 kali, turunin lagi seperti itu. Apa kata Rasulullah SAW? Saya sudah bolak-balik, sudah mandur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah cukup. Setelah itu beliau terima 5 waktu sholat untuk dikerjakan oleh beliau dan juga umatnya. Sehingga 5 waktu itulah kemudian yang menjadi kewajiban kaum muslimin dan muslimat setelah adanya tawar-menawar antara Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas inisiasi siapa? Nabi Musa alaihissalam, atas usulan Nabi Musa alaihissalam. Nah, sampailah kepada angka 5 waktu. Realitasnya sekarang, faktanya nih, dengan 5 waktu kaum muslimin bisa konsisten kan menunaikan sholat 5 waktu. Karena kita alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kasih kenikmatan istiqomah hingga detik ini, mudah-mudahan hingga akhir hayat. Tapi kalau kita membaca hasil riset Al-Farah Institute antara lain gitu ya, bahwa orang yang rutin melakukan sholat 5 waktu dalam sehari semalam itu angkanya masih sedikit. Kalau yang sering berjamaah di masjid ya bersama kaum muslimin yang berjamaah, yang sholatnya lengkap 5 waktu sekitar 20%. Kemudian yang sering sholat artinya ada yang bolongnya, ada yang enggaknya gitu ya. Yang sering sholat sekitar 49,sekian persen. Berarti 50%-nya lagi kaum muslimin di Indonesia masih dikatakan jarang menunaikan ibadah sholat. Bahkan ada 0,sekian persen tidak pernah menunaikan ibadah sholat. Dan ini sebagaimana juga diprediksikan oleh Nabi Musa alaihissalam tadi saat berjumpa di langit gitu ya. Ternyata kata Nabi Musa, 5 waktu pun masih berat untuk kaum Muhammad. Coba kita keringanan lagi. Namun Rasulullah sudah mengatakan, saya sudah malu, sudah terlalu banyak didiskon sama Allah Subhanahu Wa Taala. Cukuplah 5 waktu. Dan ternyata juga masih
dianggap berat oleh umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Sesungguhnya salat itu memang berat, kecuali bagi orang-orang yang mampu khusyuk di dalam salatnya, ya, di dalam ayat yang lain seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Nah, yang menarik juga ada percakapan Rasulullah SAW dengan Allah di Sidratul Muntaha itu. Pasti Bapak Ibu sekalian ini kenal dengan kalimat ini. Kalimat apa ini? Kalimat tasyahud, ya. Kalimat tasyahud. Nah, kalimat tasyahud ini awalnya apa? Awalnya ini adalah dialog, percakapan Rasulullah SAW dengan Allah saat Isra Mi'raj. Ya, apa kalimatnya? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini siapa yang mengucapkan? Rasulullah SAW. At-tahiyyat, salam hormat, al-mubarakat yang penuh dengan keberkahan, as-salawatut thayyibatu lillah, dan juga rahmat yang baik lillah, bagi Allah. Jadi penghormatan, keberkahan, dan rahmat yang baik untuk Allah. Ini sapaan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Lalu Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabi. Salam sejahtera untukmu wahai Nabi Muhammad. Ini jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Rahmat Allah dan juga keberkahannya untukmu. Nah, Rasul setelah itu menjawab dengan jawaban yang bagi kita, Masya Allah, ini ketahuan buat Rasulullah SAW. Gitu ya. Ketika mendapatkan salam dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasul menjawab lagi, Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Salam sejahtera untuk kami, ya Allah, wa ala ibadillahis salihin, dan juga untuk hamba-hamba Allah yang saleh. Jadi beliau berbagi doa selamatan bukan hanya untuk dirinya saja, tapi untuk semua hamba-hamba Allah yang saleh. Karena tadi Allah mengatakan, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kata Rasul, Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Berbagi doa keselamatan untuk diri beliau dan juga untuk hamba-hamba Allah lain yang saleh. Masya Allah. Ketika mendengar dialog yang agung tersebut, maka penduduk langit dan penduduk bumi berseru, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Masya Allah. Kemudian ini diabadikan di dalam sholat yang kita lakukan, di dalam tahiyat, ya. Ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ini dibaca ketika tasyahud awal dan juga tasyahud akhir. Coba ini hukumnya apa nih membaca tasyahud? Kalau tasyahud awal hukumnya apa? Sunnah. Kalau tasyahud akhir hukumnya wajib. Wajib dibaca.
Kalau ketinggalan harus diulang karena sesuatu yang rukun, seperti rukunnya surah Al-Fatihah, seperti rukunnya 2 kali sujud, seperti rukunnya membaca salam ke kanan. Harus setelah itu kita bersalawat kepada Nabi, itu rukun. Tapi bersalawat kepada keluarga Nabi, bersalawat Ibrahimiyah, itu hukumnya sunnah. Kemudian dilanjutkan dengan doa, doa menjelang akhir salat dan sebagainya. Baik, ini salah satu percakapan di saat Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini sudah kita baca. Ya. Ini saya dijawab sampai jam berapa, Ustaz? Ya, 12 menit lagi. Ya, mohon diingatkan nanti ya. Ini bisa-bisa sampai jam 10 kalau tidak diingat ya. Baik, selanjutnya. Nah, salat 5 waktu ini kemudian menjadi oleh dalam petik ya Rasulullah SAW dari Isra Mi'raj. Nah, sedikit kita mengulang ke belakang ya, lihat ke belakang bahwa Isra Mi'raj ini terjadi kapan tadi? Pada tahun ke-10 dari kenabian. Pada tahun ke-10 dari kenabian, di mana saat itu disebut dengan Amul Husni, tahun kesedihan. Betapa sedihnya, betapa piluknya hati Rasulullah SAW ditinggal oleh penopang hidup beliau, penopang dakwah beliau, istri tercinta yang membiayai dakwah Rasulullah SAW, yang menemani kemana-mana Rasulullah SAW. Kemudian ditinggal oleh pamannya beliau yang selalu membackup ya, secara politik dan sebagainya. Di sana ada pamannya beliau, Abu Thalib. Tiba-tiba dua-duanya di tahun yang sama meninggal dunia. Nah, maka Isra Mi'raj ini disebut dengan tasliyah, hiburan bagi Rasulullah SAW. Jadi beliau diajak rihlah, diajak jalan-jalan, ya, bukan keliling dunia lagi di sini. Keliling dunia sampai langit yang 7, sampai ke ujung langit yang kedua yang disebut dengan Sidratul Muntaha, bahkan sampai di Baitul Ma'mur. Masya Allah, di Baitul Ma'mur. Baik. Nah, sepulang dari Isra Mi'raj, Rasulullah SAW membawa oleh-oleh salat 5 waktu, ibadah wajib yang sifatnya rutin harian, di mana sebelum tahun ke-10 kenabian, sebelum diresmikannya salat 5 waktu, belum ada kewajiban salat. Tapi apakah Rasulullah SAW pernah melaksanakan salat sebelumnya? Pernah. Ya, tapi sifatnya tidak wajib. Ya, 2 rakaat di pagi hari, 2 rakaat di petang hari, ya seperti itu. Ada salat, tapi belum bersifat wajib. Nah, pada tahun ke-10 dari kenabian, disinilah Rasulullah SAW secara resmi mendapatkan perintah salat 5 waktu. Nah, sejak saat itu kaum muslimin yang sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya menunaikan ibadah salat 5 waktu bersama Rasulullah SAW di kota Makkah. Karena saat itu masih di periode Makkah, 3 tahun sebelum peristiwa hijrah. Nah, kemana beliau menghadap saat sholat ketika di Mekah? Arahnya belum ke arah Ka'bah, tapi saat itu sholatnya di Masjidil Haram menghadapnya ke mana? Ke Baitul Maqdis, ke arah Yerusalem, ke Al-Masjidil Aqsa. Maka Al-Masjidil Aqsa disebut sebagai kiblatul muslimin yang pertama. Kiblatnya kaum muslimin saat salat yang pertama. Sampai kapan Rasulullah SAW sholat menghadap Baitul Maqdis?
sampai 16 bulan atau 17 bulan pasca hijrah. Artinya 1,5 tahun setelah hijrah beliau masih menghadap ke arah Baitul Maqdis. Berarti kurang lebih kalau tadi 3 tahun sebelum hijrah plus 1,5 tahun, jadi kurang lebih 4,5 tahun beliau menunaikan salat menghadap ke Baitul Maqdis. Ya. Kemudian setelah itu ada perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis menuju ke Al-Masjidil Haram yang di sana ada Ka'bah. Ya, jadi pada tahun kedua Hijriah baru di sana ada perubahan arah kiblat. Dan saat itu Rasul sedang sholat di Masjid Qiblatain di Madinah. Ya. Maka sampai sekarang itu ada 2 mimbar di sana ya. Ada mimbar yang arah yang ke arah Baitul Maqdis dan yang satu lagi ke arah Al-Masjidil Haram. Diabadikan jadi situs bersejarah bagi kaum muslimin. Baik, Bapak serta Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini yang penting. Ketika ibadah sholat dijadikan sebagai ibadah rutin harian, berbeda dengan ibadah yang lain. Ibadah yang lainnya rutin tapi bukan harian. Puasa Ramadan hari tahunan. Ya, setahun cuma 29 sampai 30 hari saja. Zakat juga itu sifatnya tahunan. Kecuali zakat peternakan, pertanian ya. Pertanian itu di saat pemanen kan seperti itu. Tapi pada umumnya zakat mal itu sifatnya tahunan. Setahun sekali seperti itu. Ibadah haji wajibnya sekali seumur hidup ya. Tapi sholat ini wajibnya harian, bahkan sehari 5 kali. Nah, tentu ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sesuatu yang sifatnya ada repetisi, pengulangan gitu ya. Di sini ada hal yang penting bagi kaum muslimin. Makanya di dalam hadis dikatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Hal yang pertama kali akan dihisab, diaudit pada hari kiamat dari seorang hamba, dari amalan seorang hamba adalah perkara salatnya. Idza saluhat saluha sairu amalihi. Jika salatnya benar, jika salatnya baik, maka yang lainnya ikut baik. Wa idza fasadat fasada sairu amalihi. Jika salatnya itu buruk, jika salatnya itu rusak, maka yang lainnya ikut rusak. Di dalam redaksi yang lain, idza saluhat faqad aflaha wa anjah. Dan siapa yang salatnya itu baik, maka dia telah lulus, dia telah mendapatkan keberuntungan. Wa idza fasadat faqad khaba wa khasara. Barang siapa yang salatnya rusak, maka dia telah merugi, dia telah mengalami kegagalan, kerugian. Masya Allah. Oleh karena itu, ini ibadah salat memiliki keistimewaan, keunggulan tersendiri di antara ibadah-ibadah yang lain. Nah, karena tadi temanya berkaitan dengan pemeriksaan berkualitas kemudian ibadah terjaga, gitu ya. Maka kita akan sedikit kaji dari dampak positif salat dalam kehidupan. Ya. Kita bertolak dari firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tegakkanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini ada di dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Ya.
aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, di sini kalimat wa aqimis shalah, kalau kita menggunakan pendekatan neuroscience gitu ya, ilmu tentang syaraf, ternyata dilakukan penelitian bahwa salat ini merupakan regulasi emosi dan kontrol impuls rangsangan otak atau di dalam pikiran-pikiran kita gitu. Jadi meregulasi emosi dan juga mengontrol rangsangan di dalam pikiran kita. Nah, gerakan sholat ada jauh Ustaz. Oh ya, satu slide aja. Nah, gerakan sholat, ruku dan sujud itu meningkatkan aliran darah ke otak, apalagi saat sujud. Maka Nabi menyarankan kepada umatnya supaya agak lama saat sujud. Ternyata setelah diteliti oleh para saintis, saat sujud itu ada aliran darah ke otak yang cukup. Semakin lama maka semakin baik. Gitu ya. Kemudian mengaktifkan parasimpatetik nervous system ya, menurunkan hormon stres sehingga kondisi otak menjadi tenang, fokus dan terkendali. Masya Allah ya. Di dalam sains modern mencoba untuk mengulik, menelisik gitu ya. Gerakan sholat itu juga di sana mengandung hikmah, mengandung kesehatan bagi mental seseorang gitu ya, juga fisik seseorang. Masya Allah. Nah, cuman ini waktunya sudah habis ya untuk pemaparan. Mungkin nanti bisa dibaca saja ya, bisa dibagikan aja ini slide-nya insyaallah. Nah, saya kembalikan dulu ke moderator. Terima kasih Ustaz, kami ucapkan kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada setidaknya 6 pertanyaan di slide itu. Masya Allah. Jadi kami bacakan Ustaz. Yang pertama terkait apa relevansinya secara luar antara tahun Huzn ya, tahun kesedihan itu Ustaz dengan Isra Mi'raj, apa hikmah yang ada di bulan? Ya, baik. Ini pertanyaan menarik ya. Apa relevansinya antara Amul Huzni dengan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Pertama, Amul Huzni itu kan bahasa kitanya tahun kesedihan, gitu ya. Tahun pilu bagi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengingat istri beliau yang selalu teringat di kala beliau hidup dan juga setelah wafat sekalipun itu selalu diingat oleh Rasulullah SAW, sampai-sampai istrinya yang lain termasuk Ibunda Aisyah merasa cemburu gitu ya, merasa cemburu dengan Ibunda Khadijah karena selalu diingat di kala hidup dan di kala sudah wafat ya. Tiba-tiba di tahun ke-10 itu harus dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Kemudian amannya juga, meskipun sekali lagi itu tidak sampai beliau masuk Islam ya, sudah didoakan, sudah bujuk sampai sakaratul mautnya pun beliau tidak sampai mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi peran besar Abu Thalib terhadap perjalanan dakwah Rasulullah itu sangat besar. Ya, sangat besar. Nah, sehingga Rasulullah SAW merasa sedih ketika terjadi di tahun kesedihan tadi. Nah, apa relevansinya dengan peristiwa Isra Mi'raj? Peristiwa Isra Mi'raj yang tadi disebutkan rentetan peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW yang disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari tadi, ya, itu di antara hikmahnya adalah dalam rangka meringankan beban psikologis bagi Nabi SAW ya, yang saat itu sedang sedih, kemudian dihibur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun
semalaman. Namun semalam itu melakukan berbagai macam aktivitas yang sangat banyak, bahkan melintasi ruang dan juga dimensi yang ada, gitu ya. Tentu ruang di bumi berbeda dengan di langit, ya. Dimensi yang ada di bumi berbeda dengan yang ada di langit, dan itu diberikan kepada Rasulullah SAW sebagai fasilitas dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah SAW yang tidak diberikan kepada yang lain, gitu ya. Nah, meskipun nanti setelah Rasulullah cerita, ya, para sahabat tidak langsung percaya. Hanya ada satu yang langsung percaya di keesokan harinya ketika diceritakan hal itu. Siapa beliau? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga saat itu beliau dijuluki sebagai As-Siddiq, yang selalu membenarkan apapun yang datang dari Rasulullah SAW. As-Siddiq, orang yang jujur, orang yang selalu membenarkan apapun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi perjalanan Rasulullah SAW itu di sana dalam rangka bahasanya tasliyah, memberikan atau menghibur, ya, menghibur kondisi mental dan juga jiwa Rasulullah SAW. Kemudian ada hal penting lagi tadi untuk menerima perintah ibadah sholat, di mana sholat dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai sandaran pada saat beliau ada dalam tanda petik rasa gelisah dan rasa galau, gitu ya. Beliau biasanya melakukan ibadah sholat. Dalam hadis dikatakan jika beliau dalam kondisi yang gelisah, ya, gundah gulana, maka beliau melaksanakan ibadah sholat. Jadi hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala berupa sholat tadi kemudian dipegang terus oleh baginda Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah tidak cukup hanya menunaikan sholat 5 waktu saja. Beliau menunaikan ibadah sholat sunnahnya yang banyak, terutama di malam hari. Dalam satu riwayat Rasul memulai sholat malamnya dari mulai pertengahan malam hingga menjelang subuh. Berapa jam? Pertengahan malam katakanlah dari jam 12 sampai menjelang subuh sekarang setengah 5 kurang, berarti kurang lebih 4 jam lebih beliau menunaikan ibadah sholat malam. Itu saking cintanya Rasulullah terhadap ibadah sholat ini. Bukan hanya ibadah yang 5 waktu saja, tapi ibadah sholat sunnahnya beliau lakukan. Sholat sunnah rawatibnya tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Sholat sunnah duha, sholat sunnah yang lain juga dilakukan oleh baginda Rasulullah. Allah SWT. Ada pertanyaan Ustaz, pertanyaan yang simpel juga. Pada saat Islam yang dilaksanakan, apakah Rasulullah SAW itu melaksanakannya ruhnya saja atau juga religius? Ya, baik. Ini juga pertanyaan yang bukan hanya pertanyaan kita, juga pertanyaan kaum muslimin sebelum-sebelumnya. Jadi, apakah yang naik ke langit atau yang melakukan perjalanan itu hanya ruhnya baginda Nabi SAW atau ruh beserta fisiknya? Ya. Menurut pendapat yang paling rajih, yang paling kuat, Rasul melaksanakan Isra dan Mi'raj itu ruh beserta fisiknya beliau. Meskipun tidak menafikan ada pendapat ulama yang lain yang menjelaskan hanya ruhnya saja, hanya ruhnya saja yang naik ke langit, sementara fisiknya berada di bumi, ada di Makkah, seperti itu. Tapi yang paling pendapat yang paling kuat adalah ruh beserta fisiknya, ya, ruhiyan wa jasadan, ya, ruhan wa jasadan, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, terima kasih. Saya coba merangkum beberapa pertanyaan. Satu yang terakhir, Ya. kaitannya tentang sholat, apa hikmah diwajibkan sholat, dan kita melihat fenomena kaitannya dengan integritas misalnya. Kalau orang yang mau sholat, ternyata juga ada yang tidak terhindar dari
perbuatan keji dan murka. Ya, Itu seperti apa penjelasan? Terima kasih. baik. Nah, ini menarik. Sholat jalan, maksiat juga jalan ya. Sholat terus, maksiat jalan gitu. STMJ gitu. Sholat jalan, maksiat juga jalan seperti itu. Nah, kita kembali ke sini dulu ya, ke yang tadi itu. Nah, ini dia. Menurut Allah, menurut Sang Pencipta, menurut Zat yang menciptakan manusia, bahwa sholat ini berdampak pada akhlak atau karakter atau moralitas seseorang. Ya. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan dari perbuatan munkar. Ya. Tapi faktanya, realitanya, ada orang yang suka dengan salat, suka melaksanakan salat, tapi tidak terhindar dari yang namanya kekejian dan kemurkaan. Ini apa yang salah? Apakah yang salah itu konsep salahnya, atau yang salah di sini orang yang melaksanakan ibadah salatnya? Nah, di sini pentingnya yang namanya kualitas ibadah salat. Ya. Jadi tidak semua orang yang melaksanakan ibadah sholat itu berdampak pada dirinya. Bahkan ada orang yang disebut dengan pelaku sholat, tapi ujung-ujungnya fawailul lil musallin. Ini yang menyatakan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Di sisi yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Di ayat yang lain Allah mengatakan fawailul lil musallin. Neraka bagi orang-orang yang melakukan ibadah sholat. Bahkan di sini menggunakan istilah musallin. Karena disebut musallin itu sudah predikat. Ulang orang yang sudah berpredikat melaksanakan sholat. Artinya sudah rajin melaksanakan sholat. Bukan sesekali sholat. Awailul musallin. Kalau yusalli berarti dia sedang sholat. Kalau musalli, orang yang laku sholat. Ya. Tapi di sana kalimatnya fawailul lil musallin. Neraka bagi orang-orang yang sholat. Nah, tapi ini jangan dipotong di sini. Harus dilanjutkan. Siapa yang celaka gara-gara salat atau bukan gara-gara salat? Siapakah orang yang salat tapi masih tetap celaka? Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yuraqun. Orang yang lalai dalam salatnya, orang yang riya dalam salatnya. Artinya apa di sini? Kualitas sholatnya belum tercapai, baru sekedar gerakan serta ucapan saja. Baru sekedar gerakan serta ucapan saja. Gitu ya. Sementara bobotnya belum dapat, kualitasnya belum dapat, seperti itu. Maka kalau kita ingin mendapatkan dampak positif dari sholat, di sana kita perlu meningkatkan kualitas ibadah sholat. Ya. Maka dari itu, sholat meskipun belum diwajibkan, diajarkan oleh Rasulullah SAW supaya orang tua membiasakan,
melatih anak-anak sejak dini. Sejak kapan Islam menganjurkan putra-putrinya supaya melaksanakan sholat? Ketika berusia 7 tahun. Di usia 7 tahun sudah wajib belum sholat? Sudah terkena kewajiban sholat belum? Belum. Karena wajibnya sholat itu pada saat akil balik. Seorang muslim yang sudah akil dan sudah balik. Kapan akil baliknya seseorang muslimah? Kalau laki-laki, ya kata Imam Syafi'i, rata-ratanya di usia 15 tahun. Kalau perempuan bisa 15 tahun, atau kalau sudah haid, keluar darah haid, bisa 9 tahun, bisa 10 tahun, bisa 11 tahun. Laki-laki bisa nggak balik sebelum 15 tahun? Bisa juga kalau dia sudah ihtilam, mimpi basah. Sebelum 15 tahun sudah mimpi basah, balik dia. Ya. Jadi kewajiban sholat itu ada pada seorang muslim yang sudah balik dan berakal. 7 tahun belum terkena taklif ibadah sholat, tapi Rasul memerintahkan supaya putra-putri kaum muslimin diperintahkan melaksanakan sholat dalam rangka pembiasaan, dalam rangka tadribat, latihan. Bahkan kata Rasul, kalau sudah 10 tahun belum mau melaksanakan sholat, fadribuhu, kasih sanksi. Bahasanya fadribuhu, dipukul. Dipukul dengan sayang, ya, seperti itu, bukan dipukul sampai luka. Ya, pukullah dia, kasih sanksi yang cukup berat, seperti itu. Di 10 tahun itu sudah wajib belum? Belum. Ya, karena belum balik, kecuali kalau sudah balik lagi ya, intinya seperti itu. Nah, baru di usia 15 tahun dia harus mempertanggungjawabkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala supaya menunaikan ibadah sholat. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ibadah sholat atau orang yang menunaikan ibadah sholat dengan berkualitas ini akan menjadi salah satu pewaris dari surga Firdaus. Hal ini dinyatakan di dalam surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ini kualitas. Itu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Di ayat yang berikutnya, walladzina hum ala salawatihim yuhafidun, itu orang-orang yang selalu rapat memelihara, menjaga sholat lima waktu. Nah, yang khasyun berbicara tentang kualitas, yang yuhafidun menjaga dalam rutinitas. Sholatnya rutin, khusyuknya nggak sekali-kali, nggak hanya sekali sholat kemudian khusyuk, tapi selalu melaksanakan ibadah sholat, rutin melaksanakan sholat, kemudian dia khusyuk dalam sholatnya. Jadi yang akan menghantarkan seseorang kepada kesuksesan, keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sholat yang ditegakkan dengan kualitas, sholatnya yang bermutu. Jadi gerakannya bermutu, gitu ya. Kemudian bacaannya juga berkualitas. Niatnya juga tulus, ikhlas, bukan riya. Kemudian juga kekhusyuannya juga meningkat. Nah, pertanyaan bagi kita nih, pertanyaannya bagi kita semuanya, termasuk saya sendiri, gitu ya. Kita sudah berpuluh-puluh tahun menunaikan ibadah sholat. Apakah sholat kita sudah khusyuk? Apakah sholat kita sudah berkualitas? Atau justru sholat kita
penuh dengan ria yang akan menghilangkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang akan menyebabkan celakanya kita gara-gara salatnya tidak berkualitas. Tadi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin. Ya, celaka bagi orang yang salat. Alladzina hum fi salatihim sahun, yang lalai dalam salatnya, lalai waktunya, lalai gerakannya, lalai niatnya, lalai bacaannya. Wallahu a'lam. Ya, demikian. Alhamdulillah, terima kasih atas tausiah dan Ustaz Nanda Usman dalam memberikan. Mudah-mudahan menjadi iktibar bagi kita semua. Jadikan kami mereview sedikit apa yang sudah beliau sampaikan sesuai tema, yaitu pemeriksaan berkualitas ibadah terjaga. Dapat kita maknai bahwa ibadah terjaga dalam konteks ini adalah sholat yang terjaga, tidak hanya kuantitas tetapi juga kualitas, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun yang dibacakan oleh Ustaz tadi, Al-Mu'minun, di mana syarat ayat berikutnya menyebutkan bagaimana kualitas sholat yang khusyuk dan sholat yang terjaga. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dan dapat kita sampaikan kepada ayat dan keluarga. Terima kasih banyak kami ucapkan, kami ucapkan kepada Ustaz. Jazakumullahu khairan katsiran. Bahwa Anda jauh di tengah di bawah pulau Sidoarjo, saya dapat kabar dari panitia agar ibadah malam ini tetap agar semangat tetap ibadah. Panitia insya Allah akan menyediakan makan malam. Insya Allah setelah acara ini akan kita lanjut dengan kick off bacaan doa yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Dr. Nanda Iskandar. Nanti akan dipandu oleh Bapak Wahid. Kami undang Bapak Wahid untuk hadir ke depan. Baiklah, itu saja yang kami sampaikan. Dari kami mohon maaf. Apa tanda psikologi jeda? Sebuah perhatian ada dalam merah. Apa tanda acara terakhir sudah? Mari kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Nasallallahu alaihi wa sallam. Wabillahi walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.